kami semua rebah ke tanah, aku mendengar suara yang berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Pada awalnya ada firman, firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Kamu manggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar, sebab akulah dia. Yesus dan murid-muridnya tidak pernah menyebut Yahweh. Ya, jadi mengapa Pak Yahya dan kawan-kawan ini mengajari kita menyebut Yahweh? Yesus saja tidak mengajari gitu kan. Jadi ini yang mereka katakan, ini adalah premis yang kelima yang kita harus jawab ya. Kita harus counter, kita harus jawab. Dan minggu lalu jawaban yang pertamanya, argumen yang pertamanya, ini sekarang kita masuk pada argumen yang ketiga ya. Minggu lalu argumen yang pertamanya itu sebuah misbelief atau sebuah paradigma yang salah bahwa waktu Yesua datang ke sinagoga di Nazaret, dia itu membaca teks Yesaya 60 ayat 1 itu dari naskah Septuaginta menurut pendapat banyak orang, dosen-dosen teologia, itu banyak mengatakan begitu. Padahal nyatanya sebetulnya tidak begitu. Apa yang Yesus baca, apa yang Yesua baca di sinagoga di Nazaret, itu adalah Yesaya 60 ayat 1 dari Tanakh. Dari Alkitabnya orang Ibrani, orang Tanakh itu yang dibaca, bahasa Ibrani yang dibaca. Berarti di situ terbaca nama Yahweh ya. Roh Yahweh ada padaku begitu ya. Itu argumen yang pertama. Kemudian argumen yang keduanya, dalam kitab suci kita dituliskan dalam Yohanes pasal 17 bahwa Yesua itu memberitahu nama Bapaknya kepada saudara-saudaranya atau para muridnya. Jadi kalau Yesua berkata memberitahu nama Bapaknya, berarti benar-benar dia bukan sedang mengumbar perkataan kosong, dia pasti betul-betul memberitahu nama Bapaknya kepada para muridnya. Artinya para muridnya pasti mendengar. Nah, sekarang kita ke argumen yang ketiga ya. Oke, argumen yang ketiga tentang bahasa percakapan atau bahasa cakapan Tuhan Yesua dengan para muridnya pada masa itu. Ternyata beberapa bukti itu menunjukkan bahwa bahasa itu bukan bahasa Yunani. Walaupun para pengajar-pengajar mengatakan Yesua itu berbahasa Yunani pada waktu itu. Tapi faktanya tidak demikian. Hasil penelitian yang paling sahih adalah ketika hendak dibuat film The Passion. Waktu hendak dibuat film The Passion, itu dilakukan penelitian yang panjang. Dan ternyata terbukti bahwa bahasa cakapan pada zaman Yesua dengan ibunya, Yesua dengan para muridnya, adalah bahasa, mereka sebutnya bahasa Aramaik. Sedangkan Alkitab mengatakan itu bahasa Ibrani. Nah, jadi kita mau percaya apa? Ilmu pengetahuan Aramaik atau kita mau percaya Alkitab? Nah, alangkah baiknya kalau kita bijaksana, itu adalah memang bahasa Ibrani menurut Alkitab. Tapi penulis Alkitab kan orang-orang yang sederhana dalam artian mereka tahu itu bahasa ibu mereka, itu bahasa Ibrani. Padahal bahasa itu karena sekian ratus tahun dijajah oleh budaya Aram, ya, dijajah oleh Babylon, oleh Assyria, itu budaya Aram menguasai, sehingga bahasa Ibrani pada masa Tuhan Yesua itu terpengaruh oleh Aramaik. Dan ini yang dikatakan oleh saintis, oleh para ahli sebagai bahasa Aram, bahasa Aramaik. Tapi Alkitab mengatakan bahasa Ibrani. Jadi alangkah bijaksananya kita kalau kita mengatakan itu adalah bahasa Ibrani yang terpengaruh Aramaik gitu ya. Oke, jadi yang Yesua baca adalah bahasa Ibrani yang terpengaruh Aramaik ya. Itu buktinya dalam film The Passion ya. Dan coba kita baca dalam Yohanes 19 ayat 17. Bayangkan kalau para ahli yang meneliti film The Passion mengatakan itu bahasa Aram, tapi Alkitab mengatakan apa nih? Yohanes 19 ayat 17 dan Kisah 26 ayat 14. Coba kita baca ya. Yohanes 19 ayat 17. Dengan memikul salibnya, dia keluar menuju tempat yang disebut tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota.
Nah, para ahli mengatakan Golgota itu bahasa Aram. Nah, tapi Alkitab berkata itu bahasa Ibrani. Jadi kita mau percaya yang mana? Nah, penulis Alkitab adalah orang-orang sederhana. Mereka tidak pernah belajar sejarah linguistik bagaimana perkembangan bahasa Ibrani yang sekian ratus tahun dijajah dan dipercampur dengan dikuasai oleh budaya Aram itu, sehingga bahasanya terpengaruh Aramaik, sehingga kata-kata Golgota itu muncul ya. Nah, itu adalah karena terpengaruh Aramaik. Nah, coba kita baca lagi dalam Kisah 26 ayat 14. Kisah 26 ayat 14, ketika kami semua rebah ke tanah, aku mendengar suara yang berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Jadi Saul mengatakan, ya, Saulus itu mengatakan bahwa dia mendengar Yesua berbicara kepada dirinya, dan Yesus berbicara kepada dirinya dalam bahasa Ibrani. Nah, artinya apa? Walaupun para ahli yang meneliti bahasa cakapan pada zaman Yesus mengatakan bahasa Aram, tapi faktanya Alkitab mengatakan Ibrani. Kalau begitu, kita harus bijaksana. Jadi Yesus berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Ini perkataan memang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi dalam yang dikatakan oleh Yesus adalah bahasa Ibrani yang terpengaruh Aramaik tentunya ya. Oke. Nah, kemudian karenanya ketika Yesus dan para muridnya atau para rasul mengutip ayat-ayat perjanjian lama yang memuat nama Yahweh, kalau mereka mengutip pasti ya Yesus dan para muridnya atau para rasul menyebut nama Yahweh, karena mereka mengutip perjanjian lama, ada kata Yahweh-nya. Mereka pasti menyebut, loh kan nggak boleh disebut. Yang nggak boleh, yang melarang menyebutkan itu kan adalah para ahli Taurat, para tua-tua Yahudi, ya, orang-orang Farisi. Mereka melarang, tapi larangan mereka adalah larangan yang salah. Sedangkan Yahweh sendiri menyuruh namanya disebut, namanya diucapkan, namanya dipanggil ya. Jadi tentu ini bukan orang-orang yang mau tunduk pada tekanan dan aturan yang salah dari orang-orang Farisi, dari para ahli Taurat dan imam-imam Yahudi ya. Yohanes 10 ayat 32. Yesus menjawab mereka, aku telah menunjukkan kepadamu banyak perbuatan yang baik yang berasal dari Bapakku. Karena perbuatan manakah yang kamu hendak merajam aku? Jadi berkali-kali Yesus berkonfrontasi dengan tua-tua Yahudi, para ahli Torah, imam-imam Yahudi, orang-orang Farisi. Karena apa? Karena mereka munafik, mereka mengajarkan sesuatu karena tradisi, ya. Padahal Tuhan tidak menghendaki seperti itu, atau ada inti yang lebih penting. Misalnya ini soal mengucapkan nama Yahweh, atau soal merayakan Sabat dan sebagainya ya. Kisah 4 ayat 19, para murid pun sama, tidak mau tunduk coba. Tetapi Petrus dan Yohanes menanggapi mereka dengan berkata, putuskanlah oleh kalian. Apakah benar di hadapan Elohim bila kami lebih mendengarkan kalian daripada mendengarkan Elohim? Begitu ya. Nah, itu adalah argumen yang ketiga. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengutip atau para rasul mengutip perjanjian lama, pasti menyebut nama Yahweh. Waktu mereka berkhotbah, mengutip ya, apakah yang dikutipnya kitab Yoel, apakah yang dikutipnya dari kitab Daniel. Kalau ada nama Yahweh di sana, maka pasti disebut oleh mereka gitu. Argumen yang keempat. Ini udah kita pelajari ya, ini yang lalu nih. Argumen yang keempat, sebagai bukti bahwa dalam Hebrew New Testament ini perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, Hebrew New Testament, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, ini dari mana nih datangnya? Hebrew New Testament adalah hasil terjemahan dari naskah-naskah awal yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, sumbernya ada dari Textus Receptus, dari yang berbahasa Yunani, ya, dan dari Latin, gitu ya. Dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani menjadi Hebrew New Testament. Tentu saja Hebrew New Testament juga mengambil sumber-sumber juga dari Alkitab Syriak, ya, Old Syriak. Nah, jadi kalau kita lihat Hebrew New Testament ternyata jelas menuliskan ya kutipan-kutipan ayat-ayat PL yang mengandung nama Yahweh, pasti ditulis Yahweh di situ, sehingga diucapkan oleh Yesua yang membacanya ya. Kalau Yesua
mengucapkan itu, maka tertulis dalam Hebrew New Testament, ya. Juga para murid, para rasul mereka pun menyebut Yahweh. Buktinya mana, Pak? Coba kita buka Hebrew New Testament. Yesua, betul nggak dia mengucapkan Yahweh? Waktu kita buka dalam Hebrew New Testament, Matius 22 ayat 37, itu Yesua mengutip Ulangan 6 ayat yang kelima. Yesua berkata begini, ya. Ini. Wayomer Yesua Elai, ya. Wa'ahabta et Yahweh Eloheika. Jadi lihat, et Yahweh, ada kata Yahweh di Hebrew New Testament. Pasti waktu Yesua mengucapkan kalimat ini, karena ini mengutip dari Ulangan 6, itu pasti dia ucapkan, saudara-saudara. Ini Ulangan 6 ayat yang kelimanya, ya. Wa'ahabta et Yahweh Eloheika. Jadi pasti Yesua mengucapkan, saudara-saudara. Begitupun dalam Matius 4 ayat yang keempat, waktu Yesua mengutip Ulangan 8 ayat yang ketiga, ditulis oleh Injil Matius dalam Hebrew New Testament, Ki alkol Mosha, ya, Pi Yahweh. Jadi yang keluar dari mulut Yahweh, ya, tetapi atas semua yang keluar dari mulut Yahweh. Nah, Pi Yahweh. Jadi pasti menyebut nama sebutan Yahweh ini karena mengutip dari mana? Ulangan 8 ayat yang ketiga, ya, Ki alkol Mosha Pi Yahweh, gitu, ya. Nah, jadi ini jelas sekali para murid, para rasul, ini Yesua, ya, Yesua. Sekarang kalau para murid, Kisah 1 ayat 24, ya, Kisah 1 ayat 24. Ya. Mereka berdoa dan berkata, ya Yahweh, engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah salah satu dari kedua orang ini yang kau pilih. Ya Yahweh, ya, Atah Yahweh, ya, ya Yahweh engkaulah, ya. Jadi ya Yahweh engkaulah, Atah Yahweh. Saudara-saudara, jelas ini mereka para murid sedang berdoa, mereka pasti menyebut nama Yahweh, ya, karena itu tertulis dalam Hebrew New Testament. Walaupun dalam bahasa Inggris tidak ada, yang ada adalah Lord, tapi dalam KSLT pasti ada, ya, Yahweh. Oke. Nah, berikutnya coba Petrus mengucapkan enggak? Salah satu saja, Kisah 2 ayat 21. Kisah 2 ayat 21, Petrus pasti mengucapkan, ya. Ini wahayah kol asher yikra. Nah, beshem Yesua Yimalet, Yimalet, ya. Jadi wahayah dan akan terjadi, ya, kol asher, siapa yang berseru nih kepada Beshem, nama Yahweh, akan diselamatkan. Jadi lihat bahwa kata Yahweh itu ada di Hebrew New Testament. Artinya kalau ini bahasa adalah bahasa yang dipercakapkan oleh para murid, waktu itu pasti murid-murid itu menyebut seperti ini. Petrus itu pasti menyebut ini. Dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, jadi Yahweh-nya pasti disebut karena ini adalah bahasanya mereka, gitu. Bukan bahasa Yunani, bahasa mereka bukan juga bahasa Inggris yang ini, bukan, ya. Tapi bahasa Ibrani ini. Ibrani terpengaruh Aramaik memang. Kemudian masih Petrus lagi. Ya, ini kutipan dari Yoel 2 ayat 32 yang Petrus katakan itu, ya. Wahayah kol asher yikra beshem Yahweh. Nah, akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, gitu, ya. Nah, ini kutipannya. Karena kitab Yoelnya menulis seperti ini, maka dikutip sama dan tertulislah nama Yahweh, begitu, ya. Oke, ini sudah semua 1 Petrus 1 ayat 25, ya, contoh saja. Nggak usah dipakai bahasa Ibrani-nya, pasti. Namun firman Yahweh, gitu, ya. Kemudian Kisah 7 ayat 31, Stefanus mengucapkan juga
ya, waktu dia bercerita tentang Musa, ya, dan ketika Musa mendekat untuk mengamati, datanglah suara Yahweh kepadanya. Ini yang ngomong Stefanus nih, ya, dalam bahasa Ibrani pasti menyebut Yahweh. Paulus nyebut nggak? Kisah 13 ayat 10. Hai orang yang penuh tipu daya, licik, penjahat, dan membenci kebenaran, tidakkah engkau mau berhenti menyerongkan jalan Yahweh yang lurus itu? Nah, itu Paulus berkata kepada seseorang yang menghalangi, pada Elimas kalau nggak salah, ya. Coba baca lagi Roma 9 ayat 29. Sebagian mental dikatakan Yesaya sebelumnya. Jadi Paulus mengutip kitab Yesaya. Jika Yahweh Sebaot tidak menyisakan keturunan bagi kita, maka kita telah dijadikan seperti Sodom dan disamakan seperti Gomora. Pasti Paulus menyebut Yahweh, gitu ya. Kemudian dalam 1 Korintus 3 ayat 20, Paulus menyebut lagi, Yahweh mengetahui segala pikiran orang berhikmat. Kemudian Yakobus, dia nyebut kepenggal. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Yudas kemungkinan ini juga saudara Tuhan Yesus, juga menyebut. Padahal Mikael, penghulu malaikat, ketika bertengkar karena berselisih dengan iblis mengenai mayat Musa, ia tidak berani menghakimi dengan hujatan, tetapi berkata, kiranya Yahweh menghardik engkau. Nah, jadi lihat ya, Yudas juga menyebut Yahweh. Yohanes, murid yang dikasihi, menyebut Yahweh enggak? Coba. Yohanes 12 ayat 13, mengambil dahan-dahan pohon palem, lalu pergi menyambut dia dengan berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Jadi kalau Yohanes menulis ayat ini tentang bagaimana orang-orang kota Yerusalem menyambut Yesua yang masuk kota Yerusalem, perkataan dari orang-orang itu ditulis oleh Yohanes, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Ya. Wahyu 4 ayat 8, Yohanes menyebut lagi, kuduslah Yahweh, ya, Elohim penguasa, dan seterusnya. Oke, jadi yang keempat itu, ya, ini sebetulnya ada satu lagi, ya, bahwa coba kita dengar film saja, ya, bahwa orang Yahudi sekarang itu melafal nama Yahweh, itu tentu saja bagi Yahudi yang tidak lagi mengikuti peraturan-peraturan yang salah dari para imam-imam sekarang. Nah, biasanya mereka yang sudah jadi Mesias, Yeshua HaMashiach, mengikuti Yeshua HaMashiach, sehingga kalau orang Yahudi sekarang berani mengucapkan kata Yahweh, berarti Yeshua yang dulu itu pada zamannya, dia juga berani mengucapkan kata Yahweh. Yuk kita dengarkan dulu film 16. שלום, אני בית. 12 התרים. Ini 12 pengintai, cerita tentang 12 pengintai. ויהי כי היו בני ישראל במדבר, וידבר יהוה אל משה לאמור, שלח. Nah, coba diulangi lagi yang tadi. Wayadaber. ויהי כי היו בני ישראל במדבר, וידבר יהוה אל משה. Wayadaber Yahweh el Moshe. Dengarkan saudara-saudara, kalau orang Yahudi sudah berani mengucapkan kata Yahweh, berarti dia percaya bahwa Yesua itu berani mengucapkan kata Yahweh, ya, waktu mengutip Alkitab, membaca Alkitab Perjanjian Lama. Kalau ada kata Yahweh, ya pasti diucapkan kata Yahweh. Yang melarang itu adalah para imam, ahli-ahli Taurat, dan yang sekarang masih juga pelarangan itu terjadi sampai sekarang. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesua adalah Yahweh itu sendiri, gitu. Ya, jadi saudara sangat jelas kalau dikatakan orang Yahudi aja tidak mengucapkan nama Yahweh, kita sudah dapat bukti orang Yahudi berani mengucapkan nama Yahweh. Ini adalah orang Yahudi yang percaya pada Yeshua HaMashiach, ya. Oke, jadi pelajaran yang lalu sudah selesai, kita lanjutkan dengan pelajaran baru, yaitu premis yang ke-6. Ini premis yang sangat penting. Manusia tidak boleh membatasi Tuhan dengan sebuah nama. Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu tidak bisa dipikirkan. Tuhan itu nggak bisa
terlalu misteri gitu, terlalu misterius gitu ya, nggak bisa diketahui oleh kita. Kalau kita serba tahu tentang Tuhan, berarti Tuhan itu jadi objeknya kita yang lebih jadi Tuhan gitu katanya. Tapi saudara-saudara, tunggu dulu. Justru Tuhan yang rela menjelma jadi manusia, itu adalah Tuhan yang mau dekat dengan manusia, dan dia benar-benar memperkenalkan dirinya. Jadi ketika dia memperkenalkan diri dengan namanya, bukan berarti kita yang membatasi namanya. Wah, ini Pak Yahya dan teman-teman ini cari-cari gara-gara nih. Masa Tuhan namanya dibatasi satu saja, Yahweh, itu yang harus disembah. Banyak sekali nama Tuhan, ada ratusan namanya gitu ya. Saudara, orang mengatakan begitu. Tunggu dulu, yang banyak itu apanya, saudaraku? Yang cuma satu itu apa? Nah, tunggu ya. Yuk kita lihat paradigma mereka dulu ya. Paradigmanya mereka mengatakan Tuhan itu maha besar, tidak bisa dikungkungi hanya oleh sebuah nama yang maknanya sangat terbatas. Kalau nama itu biasanya maknanya sangat terbatas ya. Itu namanya terbatas, maknanya sangat terbatas jadinya gitu katanya. Ya, sebab itu dia, Tuhan, bisa memakai nama apa saja yang dikehendakinya. Karena pada setiap nama yang dipilihnya, dia justru sedang menjelaskan sifat dirinya, katanya. Jadi, kata penganut pelajaran ini, banyak nama, Tuhan itu banyak namanya. Tuhan itu banyak namanya. Makin banyak nama yang dipilihnya, dia sedang menjelaskan sifat dirinya. Berarti dirinya itu tidak terbatas gitu. Nah, tunggu dulu, saudaraku. Ya, yang satu-satunya itu apa? Yuk kita jawab dengan argumen. Nama diri Tuhan hanya satu, Yahweh atau Yesua, Yesus. Nama generiknya banyak ya, El, Elohim, El Elyon, El Shaddai, Rafa, Gibor, Sebaot, dan lain-lain. Dan setiap nama generik Tuhan itu pun masing-masing menjelaskan sifat diri Tuhan. Contohnya Elyon, itu maha tinggi. Shaddai itu maha kuasa. Rafa itu penyembuh. Gibor itu perkasa. Sebaot itu seluruh semesta alam. Ya, ada lagi nama generiknya, Gembala yang baik, Pokok anggur yang benar, Terang dunia, Roti hidup, dan lain-lain. Banyak, Jalan kebenaran dan hidup. Itu banyak nama generik, itu termasuk apa aja kalau nama generik ya, gelarnya, termasuk jabatannya sebagai ayah, sebagai bapak, atau sebagai yang maha kuasa ya, termasuk juga apa namanya, panggilannya. Nah, jadi ada banyak ya, banyak sekali, percis seperti pendapatnya dia. Tapi nama dirinya cuma satu. Yang banyak adalah nama generiknya atau nama jenisnya. Sehingga Tuhan tetap bisa menjelaskan sifat dirinya yang banyak melalui banyak nama generik ini ya. Bisa gembala yang baik, bisa pokok anggur yang benar gitu ya. Terang dunia gitu. Nah, dia bisa menyatakan dirinya sebagai itu. Tetapi ya, dan nama dirinya hanya satu. Apa saja buktinya? Yuk kita lihat literatur. Nah, ini lihat nih. Coba baca. Ensiklopedia Alkitab masa kini, tulisannya Douglas, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Sesungguhnya Yahweh adalah apa? Satu-satunya nama. Nah, di sini di aslinya Allah ya. Nama Tuhan. Sesungguhnya Yahweh adalah satu-satunya nama Tuhan. Jadi yang ngomong satu-satunya itu bukan Pak Yahya. Seorang ahli yang sudah menulis ensiklopedia yang mengatakan sesungguhnya Yahweh adalah satu-satunya nama Tuhan. Bukan Pak Yahya bisa-bisaan, nggak bisa. Pak Yahya nggak tahu apa-apa kok. Pak Yahya belajar dari dia. Nah, jadi dalam kitab Kejadian, di mana saja perkataan Shem atau nama dihubungkan dengan kata Tuhan, nama tersebut adalah Yahweh. Karena itu Yahweh berbeda dengan Elohim. Yahweh adalah kata benda nama diri.
nama diri dari oknum atau pribadi, nama diri dari pribadi. Meskipun pribadi tersebut adalah Tuhan. Jadi kalau Elohim ini nama generik, Yahweh itu nama diri, ya, nama diri, nama diri. Pak, itu kan cuma Douglas aja. Oke, kita lihat orang lain lagi. Nah, ini C.G.H. Wright. Wright itu menulis apa? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yahweh is the only truly personal name of God. Tunggu dulu. Bapak Ibu bacanya dalam hati tentunya, atau di situ bersuara enggak apa-apa, tapi nggak masuk nggak usah dibuka mic-nya ya. Masuk. Yuk baca sama-sama sekali lagi. Yahweh is the only. Only itu apa? Halo, apa artinya only? Hanya. Iya, satu-satunya. Ya, Yahweh adalah satu-satunya. Truly, yang sebenar-benarnya. Personal name of God. Nama diri dari Tuhan dalam iman Israel. Jadi Yahweh itu satu-satunya nama diri dari Tuhan. Ya. Terus nama-nama yang lain, the others are titular or descriptive expression. Yang lain, nama-nama yang lain itu hanya titel-titel saja, sebutan-sebutan umum saja, atau ekspresi-ekspresi yang menjelaskan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dirinya sebagai banteng perlindungan. Itu hanya descriptive expression. Nah, jadi berkaitan kepada nama atau di dalam nama Tuhan, maka itu pastilah ya, kalau terkait dengan nama atau dalam nama Tuhan, pastilah adalah pada nama ini, pada Yahweh ini gitu. Itu menurut Wright. Ini bukunya sangat bergengsi sekali, di International Standard Bible Encyclopedia. Ya, ini tulisannya Wright. Ada sarjana lain yang menulis dalam buku yang sama. Dia menulis seperti apa? Ini Rees. Rees menulis pada buku yang sama, Yahweh is the personal proper name par excellence of Israel's God. Yahweh adalah nama diri, nama personal dari Tuhannya orang-orang Israel sejauh ini, ya. And is the personal name of God. Ini adalah nama dirinya Tuhan, as distinguished from such generic or essential names yang dapat dibedakan, yang dapat dipisahkan, dibedakan dari beberapa kata generik atau nama-nama esensi seperti El, Elohim, Shaddai, dan seterusnya. Jadi yang banyak adalah nama generik, nama generik. Kalau nama diri adalah hanya satu-satunya, itu menurut Rees. Oke, jadi bukan menurut Pak Yahya. Oke? Nah, jadi Yesus itu adalah Yahweh, hanya bertambah dengan imbuhan sua saja. Jadi ketika Yahweh Sang Putra menjelma menjadi manusia, dia dinamakan Yesus sesuai dengan nama Yahweh Sang Putra ditambah dengan imbuhan sua. Jadi Yahweh tambah imbuhan sua, maka jadi Yahweh Sua. Yahweh Sua itu yang akhirnya jadi Yesua, yang ke dalam bahasa Indonesia jadi Yesus gitu. Oke. Dan Lester Sumrall menuliskan hal yang mendukung ya, jadi bukan pendapatnya Pak Yahya ini, tapi Lester Sumrall. Jesus Christ is Yahweh. Jadi Yesus Kristus adalah Yahweh. The God who is, Tuhan yang ada from endless time, dari kekekalan, before and beyond all time to come, ya, dari kekekalan sebelumnya sampai sampai pada waktu yang akan datang, sampai selamanya di waktu yang akan datang. He is our master and savior forever. Dia adalah Tuhan dan junjungan kita selamanya. Dia juru selamat kita selamanya. Tuhan yang ada. Jadi itu Yesus adalah Yahweh sebagai Tuhan yang ada. Oke, jadi Lester Sumrall mengatakan begitu, Jesus Christ is Yahweh, ya. Dan
Douglas ini mengatakan bahwa nama Yesus bukanlah gelar tok bagi penyandang nama itu. Arti nama itu bentuk Ibrani-nya Yosua atau Yesua ialah Yahweh Juru Selamat. Nah, jadi yang mengatakan Yahweh Juru Selamat itu adalah Douglas dan buku-buku penting tentunya ya. Oke, nah jadi sekarang kita akan mengcounter. Lanjut premis 6 bahwa manusia tidak boleh membatasi Tuhan dengan sebuah nama. Ya. Ada yang ketiga, makna yang terkandung dalam nama Yahweh. Jadi yang pertama tadi nama dirinya adalah nama diri hanya satu, ya, Yahweh. Nama jenisnya banyak. Argumen yang keduanya, Yesus itu sama dengan Yahweh, ya, hanya bertambah imbuhan suak saja. Dan argumen yang ketiganya adalah makna yang terkandung dalam nama Yahweh, nama Yesua, ternyata itu adalah yang ada. Dalam nama Yahweh secara etimologis itu nama Yahweh secara etimologis itu seakar dengan kata kerja hayah yang berarti ada atau adalah. Begitu pula dalam bahasa Inggris is, am, are gitu. Kalau untuk jamaknya are ya, is dan am ya. Begitu pula atribut Yahweh, yakni ehye asyer ehye ya. Ehye asyer ehye itu dari kata hayah, ehye-nya ya. Kalau asyer kan yang artinya ya. Aku ada yang aku ada. Jadi hayah itu ada. Yang perluasan artinya adalah Yahweh adalah Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Atau Yahweh adalah Tuhan yang maha ada. Dalam artian apa? Dalam artian dia hadir secara aktif untuk mendampingi dan membela atau menolong umatnya selamanya. Perhatikan, saudara. Karena dia ada, jadi selamanya. Sama dengan dalam perjanjian baru. Yesua juga sering mengatakan dirinya I am. Akulah pokok anggur yang benar. I am ya a true wine ya. Jadi ego eimi, kata ego eimi itu sering diucapkan oleh Tuhan Yesus. Waktu dikata engkaukah ya guru? Akulah dia. Ego eimi. Jadi apa yang ada dalam kata Yahweh dan apa yang terkandung dalam kata Yesua yang sering mengucapkan ego eimi itu adalah bukti bahwa makna yang terkandung dalam nama Yahweh atau Yesua itu adalah yang maha ada. Dia adalah Tuhan yang maha ada. Nah, ini ehye aser ehye ya. Jadi ada di sini maksudnya adalah hadir. Jadi dia adalah Tuhan yang maha hadir. Nah, kalau Tuhannya maha hadir, saudaraku, coba premisnya bunyi apa? Manusia tidak boleh membatasi Tuhan dengan sebuah nama. Siapa yang membatasi? Justru namanya sendiri menyatakan bahwa dirinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun dia hadir, dimanapun dia hadir. Saudara, jadi dia tidak terbatas. Justru makin kenal nama dirinya, makin kita tahu bahwa kita tidak sedang membatasi dia, justru dia sedang menyatakan nama dirinya yang menyatakan maknanya tidak terbatas, unlimited, omnipresent, maha hadir, kapanpun, dimanapun. Nah, saudara, jadi salah sekali orang yang punya premis seperti ini. Manusia tidak boleh membatasi Tuhan dengan sebuah nama. Memang kita nggak membatasi Tuhan dengan sebuah nama. Tuhan perkenalkan nama dirinya Yahweh. Dan kata Yahweh atau Yesua itu artinya dia ada, dia maha ada, dia maha hadir. Itu makna namanya. Berarti dia sedang menyatakan bahwa dalam namanya dia tidak terbatas sama sekali. Gitu ya, saudara. Jelas ya di sini ya. Unlimited. Omnipresent. Maha hadir dimanapun dan kapanpun. Oke? Jelas ya. Jadi kalau saudara mau mencari dia naik ke awan-awan, naik ke gunung, atau ke lembah yang curam, ke palungan yang dalam, ke palung laut yang dalam, maksudnya bukan palungan ya, ke lautan, dasar lautan.
Tuhan ada di sana, saudara-saudara. Oke, sekarang argumen yang keempat. Jika orang menganggap bahwa nama Tuhan yang banyak itu semuanya adalah nama diri, lalu mengapa Tuhan memberi perintah dalam Kolose 3 ayat 17? Kalau memang pokok anggur yang benar itu nama diri, gembala yang baik itu nama diri, El Shaddai itu nama diri, Elohim itu nama diri, kenapa dia kasih perintah dalam Kolose 3 ayat 17? Bunyinya gini, dan segala sesuatu apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesua, sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa melalui dia. Lakukan dalam nama Tuhan Yesua, dalam nama Tuhan Yesua. Lihat, hanya dalam nama Tuhan Yesua, bukan dalam nama Shaddai, bukan dalam nama pokok anggur, bukan dalam nama kota benteng, bukan dalam nama gunung batu, bukan dalam nama El, bukan dalam nama Elohim, tapi harus dalam nama Tuhan Yesua. Saudara-saudara, harus dalam nama diri. Oke? Jadi salah sekali kalau dibilang namanya banyak, dia pilih sebanyak-banyaknya. Ehyeser itu salah satu namanya katanya. Itu nama jenis, itu atribut dari dirinya. Ya. Jadi nama dirinya cuma satu, Yahweh, yang ketika menjadi manusia jadi Yesua. Oke? Lalu argumen yang kelima sekarang, argumen yang kelima. Mengapa pula kitab suci mencatat adanya ayat-ayat ini? Filipi 2 ayat 9-11. Apa sih bunyinya? Filipi 2 ayat 9-11. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesua setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesua HaMashiach adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Lihat, mengapa hanya dalam nama Yesua? Mengapa hanya dalam nama Yesua? Mengapa bukan dalam nama Elohim gitu? Mengapa bukan dalam nama El Shaddai? Mengapa dalam nama El Gibor gitu? Mengapa bukan dalam nama El Elyon? Kenapa harus dalam nama Yesua atau Yahweh Sua? Ya, tidak dalam nama Gibor, gembala yang baik, ya, pokok anggur yang benar, ya, terang dunia. Kenapa bukan dalam nama itu? Kenapa harus dalam nama Yesua? Karena ini nama diri. Nama diri itu penting. Nama diri itulah yang akan membuat kita mengenal siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Jadi itu premis, itu argumen yang kelima. Argumen yang keenam. Semua pernyataan kitab suci tentang nama Yesua atau Yahweh itu jelas sangat penting. Sebab dia adalah Tuhan perjanjian. Ingat, dia adalah Tuhan perjanjian. Tuhan perjanjian pasti memperkenalkan nama dirinya. Dia adalah Tuhan covenant, saudara-saudaraku. Tuhan testamen. Sehingga ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Dalam surat perjanjian antara dua belah pihak, ya, antara kita manusia dengan Tuhan atau antara pihak yang berjual beli, ya, di depan notaris, pasti mencantumkan nama diri para pihak. Si penjual pasti mencantumkan nama dirinya, si pembeli pasti mencantumkan nama dirinya, ya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini nama Yosafat, ya, sebagai penjual gitu ya. Kemudian yang membelinya, sebuah rumah beralamat di sini dengan ukuran sekian dan lain sebagainya, dibeli oleh nama Merni, ya, sebagai pembeli. Nggak mungkin perjanjian itu nggak pakai nama diri, ya. Yang bertanda tangan di bawah ini penjual, dengan ini menjual kepada pembeli gitu aja. Nggak laku itu perjanjian kalau nggak ada nama dirinya. Itu bukan perjanjian namanya. Karena itu bisa dipakai oleh siapa saja. Padahal itu perjanjian antara dua belah pihak, ya. Pasti mencantumkan nama diri pihak yang berjanji-janjian. Tidak mungkin hanya menyebutkan nama jenisnya saja, penjual atau pembeli, atau sebutan umumnya saja. Nggak mungkin, ya.
Yang bertanda tangan di bawah ini pendeta, dengan ini menjual kepada yang itu pastor Katolik. Siapa yang jual? Pendeta-pendeta yang mana gitu ya? Nah, kalau cuma nama jenis atau sebutan umumnya saja, itu perjanjian nggak berlaku. Harus ada nama dirinya. Nah, antara kita dengan Tuhan, ada surat perjanjian. Apa surat perjanjian kita dengan Tuhan? Yang kita pegang adalah kitab PL dan PB. Di situ ada nama siapa? Ada nama Tuhan kita. Yang Tuhan pegang, apa? Kitab kehidupan. Di situ ada nama siapa? Ada nama saudara dan saya. Amin nggak, saudara? Kalau di dalam kitab kehidupan, di bagian, kan kalau di notaris itu ada bagian yang akan diberikan kepada penjual, ada akta yang akan diberikan kepada pembeli. Di akta yang dipegang oleh penjual, itu ada nama pembeli. Di akta yang dipegang oleh si pembeli, ada nama penjual gitu ya. Coba bayangkan, saudaraku, dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau tidak ada nama Tuhannya, nama diri Tuhannya, maka kitab ini bukan namanya kitab perjanjian. Dalam kitab kehidupan, kalau nama kita tidak ada, maka kita tidak sedang berjanji-janjian dengan Tuhan. Nah, sayang sekali. Padahal kita itu terikat janji karena kerelaan Tuhan Yesus HaMasiah mengadopsi kita, mengikat kita dalam perjanjian kudus. Untuk nama kita tercantum dalam kitab kehidupan kekal. Amin, saudara? Oke. Nah, jadi inilah sebetulnya Tuhannya orang Kristen, saudara-saudara. Ini gambaran ya. Sekali lagi, gambaran itu tidak menunjukkan seutuhnya Tuhan kita seperti ini. Ini cuma gambar ya. Ini cuma gambar. Tapi kira-kira kalau digambarkan, saudaraku, jadi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ini adalah Tuhan kita. Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Bapa itu berbeda dengan Putra, bisa dibedakan. Tapi ini satu, Tuhan. Putra itu bisa dibedakan dengan Roh Kudus ya. Tapi Putra, Bapa dan Roh Kudus ini adalah satu kesatuan, Tuhan. Nah, Tuhan kita panggilannya dalam bahasa Ibrani lebih baik pakai kata Elohim. Mengapa? Karena kata Elohim itu menjelaskan tentang kejamakan, walaupun ini kata jamak, walaupun kata jamak bisa berfungsi tunggal. Jadi Elohim itu bisa berfungsi tunggal sendiri, padahal ini kata jamak. Kata jamak itu artinya ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, tapi bisa berfungsi tunggal. Di Bapa, Putra, Roh Kudus menyelamatkan dunia gitu. Bisa, itu ajaib ya, menyelamatkannya dengan kata kerja tunggal ya. Save, bahasa Inggris saja dah ya. Maksudnya Bapa, Putra dan Roh Kudus bukan saves ya, pakai S belakangnya, tapi save aja karena jamak. Tapi ketika dipakai kata Elohim itu bisa jadi save saja. Saves pakai S belakangnya. Bisa berfungsi tunggal. Saves pakai S ya. Begitu, saves the world. Oke, nah. Jadi ada Elohim Bapa, ada Elohim Putra, ada Elohim Roh Kudus. Nah, karena nama diri Tuhan kita adalah Yahweh, maka Elohim Bapa itu namanya adalah Yahweh Ha'af. Elohim Putra namanya adalah Yahweh Ha-Ben. Elohim Roh Kudus namanya adalah Yahweh Ha-Ruah. Nah, Yahweh Ha-Ben punya nama lain, dikenal nama jenisnya nih, nama jenis yang lain ya, nama yang lain ya, atribut yang lain sebagai Yahweh Ha-Davar, Yahweh Sang Firman. Jadi Yahweh Sang Putra itu adalah Yahweh Sang Firman. Tapi ada nama berikutnya lagi ya, dia adalah Yahweh Sang Juru Selamat. Kapan dia dapat gelar Yahweh Sang Juru Selamat? Ketika dia menjelma jadi manusia. Maka diberi nama kepadanya Yesua, yang artinya Yahweh Sang Juru Selamat. Nah, itu dia. Dia adalah Yesua, Yahweh Sang Juru Selamat. Nah,
Yahweh Sang Juru Selamat ini dikenal oleh orang Indonesia, dibacanya Yesus. Oke? Dan inilah Tuhannya orang Kristen, saudara-saudara. Jadi ini adalah kita punya satu Tuhan. Ya, tapi satu Tuhan itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini satu Tuhan. Oke, inilah Tuhannya orang Kristen. Ya, Pak, ada bukti nggak kalau Sang Putra adalah Elohim? Yuk kita buktikan. Dari praeksistensinya, dari keberadaannya sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah Sang Firman. Dan dia itu adalah Elohim, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya ada Firman, Firman itu ada bersama Elohim, dan Firman itu adalah Elohim. Jadi Hadabar adalah Elohim. Berarti Sang Putra adalah Elohim ya. Oke, yang kedua, pengakuan Thomas. Yohanes 20 ayat 28. Dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Jadi Thomas mengakui Yesua sebagai Elohimnya, ya, sebagai Tuhannya dan Elohimnya. Betul nggak Pak Elohim? Coba kita lihat dalam bahasa aslinya. Sorry, orang bilang bahasa aslinya bahasa Yunani ya, tapi sebetulnya kita lebih percaya bahasa Ibrani. Coba kita lihat. Ho kuriosmo, Tuhanku, kai ho theosmo, dan Elohimku, ya, theosku, kuriosku dan theosku. Nah, kurios itu adalah Tuhan, sedangkan theos adalah Elohim. Nah, ini. Nih. Wayaan, Toma, Wayomer, Elai, Adoni, wa Elohai. Nah, jadi ini Adoni wa Elohai, Tuhanku dan Elohimku, Elohai. Lihat, Tuhanku dan Elohimku, Adoni wa Elohai. Lihat, saudara-saudaraku, jelaskan. Theos itu artinya God, God itu Elohim, Elohimku. Jadi gak salah, saudaraku, apa pengakuan dari Thomas, Yesua adalah Tuhannya dan Elohimnya. Ya, jadi ini bukti bahwa Sang Putra adalah Elohim. Oke, lalu pengakuan Sang Putra sendiri bahwa dirinya adalah Adonai. Satu-satunya Adonai yang benar adalah Elohim Israel. Kamu manggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar, sebab akulah dia. Ya, kalau satu-satunya Adonai yang benar adalah Elohim Israel, Yohanes 13 ayat 13 ya. Nah, lalu Sang Putra itu Sang Maha Pencipta, Kolose 1 ayat 16. Sebab oleh dia, Sang Putra, segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam surga, yang ada di atas bumi. Jadi sebelum segala sesuatu itu diciptakan di bumi, yang di surga pun itu diciptakan oleh dia. Jadi praeksistensi dari Yesua itu adalah kekal, maha kekal. Ya, jadi Yesua bukan baru diadakan ketika dia menjelma jadi manusia, bukan. Dari awalnya dia sudah maha kekal, ya. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta dan seterusnya, ya. Segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia. Lihat, Sang Putra adalah Sang Maha Pencipta, ya. Seluruh kepenuhan Elohim ada dalam Sang Putra. Sebab di dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah. Seluruh kepenuhan Elohim itu. Nggak mungkin kalau manusia itu punya seluruh kepenuhan Elohim. Manusia bisa pada satu saat dipenuhi oleh kehadiran Elohim. Tapi dia bukan seluruhnya adalah kepenuhan Elohim. Hanya Yesua yang bisa menyandang seluruhnya kepenuhan Elohim. Nah, jadi pengakuan Sang Bapa bahwa Sang Putra adalah Elohim dalam Ibrani 1 ayat 8. Namun kepada Sang Putra, tahtamu ya Elohim sampai selama-lamanya. Tongkat kebenaran itulah tongkat kerajaanmu. Jadi Bapa sendiri memanggil Sang Putra, tahtamu ya Elohim sampai selama-lamanya.
Saudaraku, saya pikir waktunya sudah lewat. Jadi ini nanti saja bukti Ruach HaKodes adalah Elohim juga. Nanti kita akan bahas. Jadi cukup sampai di sini. Saya harap saudara jelas ya menerima pengajaran ini.